Remaja berinisial RC dibawa menggunakan motor ke rumah sakit di kawasan Jakarta Barat setelah terkena sabetan celurit di bagian kepalanya pada Rabu 5 Januari 2022 siang. RC kemudian dinyatakan tewas dengan kondisi celurit masih menancap di kepalanya. Kapolsek Cengkareng, AKP Endah Pusparini mengatakan, RC diduga menjadi korban salah sasaran saat tawuran pecah di dekat Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, teman korban mengatakan bahwa ketika melintas mengendarai motor bersama korban. Endah menyebutkan, mereka tidak tahu tentang tawuran tersebut. Polisi sudah mengantongi identitas seluruh terduga pelaku tawuran. Arsi merupakan warga Cengkareng. Sementara itu, Kanit Reskrim Cengkareng, Ibtu Bintang mengatakan, pihaknya telah memeriksa 16 orang. Sebanyak 16 orang tersebut terdiri dari kedua kelompok tawuran dan juga teman-teman korban. Pihaknya pun tengah meminta keterangan mereka. Mereka ada dari sana. Dari sana? Naik motor atau gimana? Naik motor, Pak. Naik motor. Lawannya dari sini? Lawannya juga dari sana, Pak. Jadi mereka nunggu di sini ya. Oh, dari sana nunggu di sini? Saya pikir pelajar pulang sekolah. Tahunya mau tawuran. Tawuran. Itu juga nggak tahu kan. Tapi sempat bentrok di sini? Enggak, cuma sekilas dia ngecer lawannya di situ. Mereka pergi. Halo teman-teman, kali ini aku ingin membahas sesuatu yang beda ya. Jadi kemarin aku melihat berita seorang pelajar umur 15 tahun terkena sabetan celurit karena apa ya, katanya sih melewati segerombolan anak-anak yang lagi sedang mau tawuran gitu. Jadi saya di sini baca beritanya cukup miris ya, makanya saya angkat ke YouTube saya ini. Jadi gini, pelajar umur 15 tahun. Menurut berita, dia itu mau main PS sama temannya. Jadi dia bersama 4 orang temannya mau main PS. Yang satu motor goncengan berdua, yang satu motor goncengan bertiga. Jadi menurut berita, yang goncengan berdua ini dia ketika mau masuk ke Taman Palem, dia mau dikejar, ngelewatin gerombolan itu mau dikejar, selamat. Jadi dia tancap gas. Nah, yang kebenaran yang si inisial R ini dia melewati nggak bisa kenceng karena katanya goncangannya bertiga, motornya nggak bisa kenceng, kena lah kesabet karena itu anak si gerombolan itu katanya membabi buta nyabetnya, jadi kesabet lah itu leher kepalanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, segerombolan anak-anak itu katanya masih SMP. Kok anak-anak SMP yang umurnya baru belasan tahun, maksudnya baru sekitar 15 tahun ke bawah lah kalau anak SMP, kok segitu gilanya gitu ya, nakalnya itu sampai bawa senjata tajam gitu. Itu cukup mengerikan sekali kalau menurut saya gitu. Makanya yang jadi pertanyaan saya itu, ada apa sih di negeri kita ini? Entah itu dari salah didik orang tuanya, atau dia melihat tontonan yang begitu cukup bebas sehingga hatinya itu jadi kayak orang tuh abis nonton itu cukup terpacu gitu. Gue mau melakukan hal-hal seperti itu juga gitu. Saya juga mungkin mengira ya, ini hanya perkiraan saya aja. Kan sekarang ini kan banyak podcast yang mengisahkan seseorang yang dulu masa-masa dia remaja, dia bandel, dia begini. Jadi mungkin dari ceritanya dia ini menjadi suatu inspirasi untuk yang nontonnya ini anak kecil ingin mencoba melakukan seperti yang dia lakukan gitu. Jadi mungkin ini juga buat yang bikin podcast agar lebih memilih berita yang kita mau keluarkan, atau seseorang yang kita mau wawancarai, atau kita ambil pengalaman-pengalamannya. Kalau bisa
jangan yang serem-serem gitu. Jadi jangan yang membuat inspirasi seseorang itu libidonya jadi naik, ingin melakukan hal yang seperti ekstrim gitu. Jadi gimana ya? Kalau menurut saya itu kita sebagai orang tua memang cukup harus bisa menyiasatinya, caranya melihat kelakuan gerak-gerik anak kita sehari-hari ada perbedaan atau enggak. Memang terkadang pernah juga sih di berita, katanya di rumahnya itu rajin sembahyang, nggak banyak ngomong, pendiam, tapi pas begitu dia di luar katanya brutalnya minta ampun gitu. Jadi seperti orang yang mempunyai kepribadian yang dua sisi kepribadian yang berbeda gitu. Nah, itu juga kita harus bisa mensiasati di keluarga kita itu seperti apa gitu. Kalau seandainya ini aja abis pandemi kayak gini, anak-anak baru mulai sekolah udah seperti ini, saya nggak bisa membayangkan kalau sekolahnya itu udah mulai setiap hari sekolah gitu. Kayaknya anak-anak di jalanan juga makin banyak, dan ini cukup prihatin ya. Kita sebagai generasi muda, dan mungkin saya atau teman-teman semua yang sudah mempunyai anak yang boleh dibilang udah masa-masa usia di SMP juga, harus lebih memperhatikan. Jadi mungkin ini sekedar tips saya atau saran saya. Kayaknya anak-anak sekarang itu kalau pulang, yang pertama, satu, kalau bisa kita antar dan kita jemput. Itu yang pertama. Kalau nggak bisa kita antar atau kita jemput, mungkin ada alternatifnya, kita suruh orang yang kita percaya untuk mengantar dan menjemput dia gitu. Terus yang kedua, menurut saya ini untuk mengelabuinya ini bisa juga sih. Mereka pergi sekolah biasanya kan jam sibuk. Oke lah, di rumah pakai baju seragam, dari rumah pakai baju seragam ke sekolah. Tapi setelah mau pulang, bisa juga disiasati pakai baju bebas. Jadi begitu keluar jam sekolah, buru-buru tukaran supaya nggak terlihat seperti pelajar. Masukin seragamnya, pakai kaos bebas gitu. Mungkin itu juga bisa disiasati. Nah, yang ketiga, mungkin buat anak-anaknya nih dikasih arahan. Kamu ya, kalau seandainya ngelihat segerombolan anak-anak sekolah yang bukan berasal dari sekolahnya, lebih baik kamu menghindar, berusaha tidak berpapasan gitu. Jadi kalau dari jauh udah kelihatan, lebih baik kita ngerem deh, jangan lewat situ, atau menunggu sampai dia selesai dulu baru kita lewat gitu. Karena itu juga merupakan menurut saya jadi untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Karena aduh, serem banget, anak-anak sekarang tuh serem banget gitu. Makanya saya itu gimana ya, memikirkan, aduh, saya membayangkan kalau seandainya ini terjadi di keluarga kita. Jadi misalnya ponakan kita atau anak kita atau tetangga kita mungkin gitu, tiba-tiba ceritanya cuma mau main PS, terusnya ngelewatin orang-orang yang nggak tahu tujuannya, mereka mau tawuran, terkena musibah, sampai beritanya itu dia meninggal gitu, meninggal dunia. Kan aduh, miris banget gitu. Itu anak umur 15 tahun loh. Siapa tahu dia itu kan masih baru mau mulai produksi ya. Siapa tahu dia itu calon pemimpin kita yang baik gitu kan, yang bisa membawa Indonesia menuju lebih baik lagi. Mati sia-sia gitu. Menyeramkan dan mengerikan menurut saya. Ini saya sangat memprihatinkan sekali ya. Mungkin kepada pemerintah ya, yang mungkin aparatnya bekerja di bidang pendidikan,
dan bidang sosial atau apalah gitu yang berkaitan dengan itu, saya mohon deh agar kiranya lebih memperhatikan untuk masalah-masalah kegiatan anak-anak sekolah. Kalau saran saya sih, mungkin sekolah juga, saran saya ya, sekolah juga saya rasa bisa loh melindungi muridnya. Misalnya satu, bisa membuat saya tuh boleh dibilang gini ya, saya tuh pemerhati anak-anak sekolah. Saya melihat gini, buku sekolah itu juga udah tebel, berat, banyak. Terus mereka dibebankan oleh buku cetak dan buku LKS, buku tulis juga gitu. Kalau menurut saya gini, mungkin pemerintah mesti lebih bijak lagi. Satu, sekolah dibuatkan loker. Jadi masing-masing murid itu dibikin loker. Mereka buku cetak, buku tulis, peralatan sekolah semua masukin ke loker masing-masing, masuk ke loker. Jadi anak-anak itu sekolah dari rumah itu nggak terbebani oleh banyaknya buku yang dibawa gitu. Saya juga merasa anak saya itu kalau bawa buku gila, pasti sampai beratnya minta ampun, bisa lebih dari 10 kilo loh gitu. Jadi kalau bisa dibikinin locker supaya semua peralatan tulis dan buku-bukunya itu masuk ke dalam locker. Jadi anak-anak itu dari sekolah nggak ada beban, mereka pikirannya mau sekolah, set mereka sekolah, nggak ada cerita ketinggalan ini, ketinggalan itu, ketinggalan ini, semua ada di sekolah, di loker masing-masing. Nah, yang kedua, kalau seandainya ada loker, ini di sinetron-sinetron nih, kadang-kadang kan ada cerita yang suka lokernya dijailin, dimasukin apa sama temennya, dibikin kunci duplikat apa. Nah, ini juga diperhatikan juga. Jadi ada ruangan khusus yang buat loker-loker yang kuncinya double. Jadi kunci si lokernya sendiri dan kunci ruangannya sendiri. Jadi kalau udah ruangannya dikunci, sama pegawai, anak murid udah nggak bisa ambil apa-apa lagi gitu. Jadi benar-benar jam sekolah itu untuk sekolah, tugas sekolah juga dikerjakan di sekolah. Mungkin sekolahnya boleh ditambah. Saya sih senang-senang aja loh kalau misalnya sekolah itu mungkin sekitar 5 jam ya sekolah ya. Kalau misalnya ada masuk jam 7, pulang jam 12 kan berarti kan 5 jam. Mungkin ditambah 2 jam, jadi pulang jam 2 atau setengah 3 dengan komposisi istirahat 3 kali. Masing-masing mungkin setengah jam, 1 jam, setengah jam. Jadi istirahat dibikin 3 kali gitu. Tapi semua kegiatan itu semua di sekolah. PR, kegiatan kerja kelompok, apapun itu di sekolah. Jadi ketika anak-anak pulang dari sekolah, mereka sudah tidak terbebani oleh PR lagi gitu. Jadi kita juga orang tua bisa ngawasinnya. Mereka nggak ada cerita pegang HP. Kalau sekarang saya lihat, ini kadang-kadang kejam juga nih. Ini untuk Menteri Pendidikan ya. Ini kejam juga gitu. Sekolah pagi-pagi udah terburu-buru karena kita juga kena macet. Nyampe sekolah mereka digenjot pelajaran, pulang sekolah dihajar lagi sama PR. Udah dihajar PR, banyak tugas, terus kita juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya tuh anak mainnya HP terus. Ketika orang tua tanya, kamu kok dari tadi megangin HP terus, main HP? Iya, ini aku tugas banyak banget, ini belum dikerjain, buku berantakan. Kita nggak bisa apa-apa, karena memangnya ada tugas. Ataupun nggak ada tugas, kita dibohongin juga. Dia masih main HP terus, dengan alasan tugas, gitu. Tapi kalau misalnya pendidikan di Indonesia dirapihin, masuk jam 7, pulang jam 2 atau jam 2.30 dengan komposisi istirahat setengah jam, 1 jam, setengah jam gitu. Berarti kan 2 jam itu kan dari 7 jam sekolah itu kan 5 jam full belajar, 2 jam untuk istirahat. Terus disediakan locker, jadi anak-anak mau pergi sekolah mereka udah siap gitu. Saya sih pernah usul juga sih ke sekolahan anak saya.
Ini sekolah mesti dibikinin locker, saya bilang. Nggak bisa kalau bawa buku banyaknya minta ampun seperti ini, berat-berat nggak bisa juga. Lama-lama yang ada anak kita jadi patah tulang, bisa jadi gitu kan. Berat banget, saya aja males gitu melihatnya. Jadi sekolah benar-benar sekolah, tapi ketika mereka pulang sekolah, mereka nggak ada beban sama sekali, itu tugas sekolah gitu, nggak ada beban. Jadi mereka ketika pulang, kita bisa ngawasinnya. Pertama dia pulang, makannya, istirahatnya, jam tidurnya, dan nggak pegang HP-nya. Pegang HP kelamaan kan nggak bagus. Mereka di grup ngechat apa kita nggak tahu, nonton YouTube apa kita nggak tahu. Ini untuk Menteri Pendidikan loh, harus disosialisasikan loh, gitu. Mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai pendidikan, yuk dukung gerakan locker di sekolah dan gerakan tanpa tugas setelah pulang dari sekolah. Itu harus. Kasihan loh anak kita juga loh. Pulang sekolah beban lagi PR. Sampai malam, telepon di grup, nggak ada berhentinya. Lu udah ngerjain ini belum? Aduh PR ini banyak banget. Aduh ini tugas banyak banget. Begini. Gitu. Tapi kalau mereka udah pulang sekolah, mereka udah seperti orang selesai tugas. Jadi kita pulang sekolah, ayo makan. Habis makan istirahat. Habis istirahat ayo olahraga atau mandi. Jadi mereka nggak ada beban. Nggak ada beban tugas. Besok dia sekolah, ya udah, otak dia fokusnya dulu, besok gue mau sekolah sampai jam 2.30 atau jam 2. Setelah itu mereka pulang, ya pulang, kita juga bisa awasin lagi gitu. Ingat loh, ini Indonesia mau dibawa kemana kalau begini terus? Kita orang tua harus bisa bergerak sama-sama. Tugas sekolah adalah di sekolahan. Pulang dari sekolah, anak kita harus terbebas dari tugas. Ingat, mereka butuh refreshing juga. Gitu. Jadi jangan sampai beban kita, udah kita mencari uang buat bayaran sekolah, ditambah lagi beban kita untuk PR-PR dia, pekerjaan-pekerjaan dia. Nggak bisa loh. Ini buat orang tua, yuk sama-sama konsultasi ya. Saya tunggu komennya khusus untuk masalah ini, oke? Jangan lupa komennya dan saksikan terus hanya di Miharja TV, oke? Yes. Nih tawuran nih, muka-mukanya nih, tuh. Ada yang kenal nggak nih? Lagi. Ini dari mana teh? Pospol mati lalu. Naik sini kamu. Naik belakang. Sekolah SMA mana? Ada yang ngawal kak? Ini dia nih, ini ketinggalan nih. Nih satu lagi tuh. Jawab tangan. Kamu SMA mana? Saya udah nggak sekolah pak. Udah nggak sekolah. Jangan sekolah tahu di sini. Udah jangan dibuka, biarin dulu. Ini dibawa kemana? Pospol sono kuburan. Biarin dulu kak. Ini nih tinggal. Oh. Buka baju. Ini ada. Kawan emang anggota polisi nih. Sini dua, sini bisa. Sini pak. SMA mana kamu? Kamu SMA ya? SMA kamu? SMA. Sini mana?